Hai, kembali lagi bersama dengan gue Ikhwan Dokus dan selamat mendengarkan Siniar 9 Cerita. Di kesempatan kali ini, gue akan cerita tentang pengalaman gue selama di masa perkuliahan, terutama selama 1 tahun pertama di masa TPB atau masa apa sebutannya TPB itu ya, kepanjangannya TPB, tahap persiapan bersama kalau nggak salah ya. Gue agak lupa. Jadi buat yang belum tahu, gue coba ulang lagi bahwa dulu gue ini kuliah S1 di Institut Pertanian Bogor. Nah, di EPB itu untuk mahasiswa baru 1 tahun pertama mereka harus kudu wajib tinggal di asrama. Nah, gue akan bercerita pengalaman-pengalaman gue tentang kehidupan mahasiswa selama mereka tinggal di asrama. Khususnya semua kejadian yang gue ceritakan ini terjadi pada kurun waktu antara tahun 2013 hingga 2014. Jadi udah sekitar 7-8 tahun yang lalu lah ya. Udah cukup lama gitu kan. Oke, kita mulai dari pertama. Untuk asrama di IPB, asrama putra dan putri itu dipisah. Jadi setiap asrama memiliki lokasinya masing-masing. Untuk asrama putra memiliki asrama C saat itu. Ada C1, C2, C3 dan C4 ada nggak ya? Gue lupa deh. Pokoknya itulah yang gue sangat hafal sampai sekarang ada C1, C2 dan C3. Ketiga bangunan asrama ini terletak di pintu belakang IPB. Jadi memang bisa terbilang ini adalah bangunan yang lumayan jauh dari pintu utama. Alhasil seluruh mahasiswa putra mereka tuh harus jalan kaki, menempuh jalan yang cukup jauh kalau mereka ingin keluar dari lingkungan kampus. Kenapa harus jalan kaki? Karena semua mahasiswa yang tinggal di asrama sebenarnya dilarang bawa kendaraan pribadi. Kecuali kalau mereka punya sepeda dan mereka mau naruh sepedanya di asrama itu boleh-boleh aja. Tapi bisa dihitung jari lah siapa gitu kan yang punya sepeda pribadi. Kemudian karena jaraknya yang jauh tadi, nah ini nih yang bikin asrama putra terutama ya, itu anak-anaknya pada males untuk beli makan keluar dari asrama. Kenapa? Ya karena jaraknya tuh jauh banget. Bayangin ya, kalau misalnya mau makan ke tempat terdekat, ke kantin terdekat, ya kita bisa jalan 10-15 menit untuk mencapai kantin tersebut. Sampai kantin kita makan 5 menit. Selesai makan, jalan lagi pulang ke asrama 10-15 menit. Bayangin, 20-30 menit itu kita habisi waktu hanya untuk jalan ke tempat makan. Makannya cuma 5 menit. Perginya lapar, selesai makan kenyang, pas jalan pulang sampai asrama lapar lagi. Makanya tuh banyak banget anak-anak asrama saat itu, kalau mereka tahu ada temennya yang mau beli makan keluar, langsung semuanya berebutan. Woi, mau kemana lu gitu kan? Mau keluar ya beli makan, nitip. Yang lain ada yang denger, siapa tuh yang mau keluar, nitip juga dong, nitip. Yang tadinya kita mau bantu 1-2 orang, tiba-tiba bisa 4-5 orang tuh yang nitip. Yang belinya cuma 1 orang. Bayangin, lu sendiri beli makanan, pulang-pulang nenteng banyak plastik, nenteng banyak kantong gitu kan. Ini orang kalau ngeliat, ini orang rakus atau gimana gitu. Ya, tapi pada saat itu memang itu jadi hal yang lumrah lah di
di dalam kehidupan asrama, terutama untuk mahasiswa di asrama putra gitu. Sampai ada momen dimana temen gue nih mungkin saking keselnya gitu ya, saking capeknya gitulah dititipin makanan, setiap dia mau keluar pokoknya itu dia langsung nolak lah kalau ada yang nanya, mau kemana? Enggak, langsung lari. Padahal baru ditanya mau kemana aja, itu udah kayak lagi ditodong senjata gitu, langsung kabur. Padahal siapa tahu pengen dijajanin gitu kan, lu mau kemana, ayo sini gue jajanin, kan bisa jadi aja kayak gitu ya. Tapi mungkin karena memang udah terlalu terbiasa gitu, banyak orang yang nitip, jadi pada males kalau berkata jujur mau kemana. Itu dari kebiasaan beli makanan di luar. Nah, di asrama ini, terutama di asrama putra, kita ini tidur dalam satu kamar nggak sendirian. Jadi setiap kamar bisa diisi 3 sampai 4 orang. Ini salah satu menurut gua hal yang jadi keunggulan. Kenapa gue bilang ini jadi keunggulan? Karena kita tuh jadi dilatih, dan kita tuh jadi belajar banyak bagaimana bersikap dengan orang yang beda gitu, orang yang punya latar belakang beda, orang yang punya kebiasaan beda dengan kita. Wah, pokoknya kita belajar toleransi sebenarnya di sana. Tapi yang jadi masalah, ada aja nih teman-teman lain gitu kan, meskipun yang bukan nggak sekamar gitu, ada aja teman lain yang kadang kelakuannya tuh aneh-aneh gitu. Di asrama, saking banyaknya mahasiswa dalam satu gedung, dan karena toilet yang tersedia itu hanya ada di setiap pojok lorong gitu, karena asrama putra C1, C2 dan C3 pada saat itu bentuknya seperti bangunan rumah sakit, kemudian ada lorong-lorongnya. Nah, toilet atau kamar mandi itu tersedia di setiap pojok lorong, intinya gitulah. Dan satu pojok lorong itu bisa ada mungkin 8 atau 10 kamar mandi gitu, ditambah dengan tempat nyuci bajunya di luar kamar mandi. Nah, kan gak mungkin ya dalam satu waktu semua mahasiswa mandi bersamaan menggunakan kamar mandinya masing-masing, karena mau gak mau ya harus antri karena saking banyaknya mahasiswa. Ini nih yang jadi rutinitas setiap pagi. Siapapun mahasiswanya, kalau udah ada jadwal kuliah pagi, meskipun ngantuk-ngantuk tuh, dari abis subuh udah mulai banyak yang antri kamar mandi. Masalahnya kan orang yang ke kamar mandi kadang gak cuma mandi ya, ada yang harus buang air, kemudian ada yang harus ya mandi ya pokoknya banyak lah. Sampai karena saking ngantuknya nih, banyak banget yang antri, bukan orang yang jadi yang antri, tapi gayung. Jadi mereka datang, udah ada orang, ya udah dia naruh gayung tuh di depan pintu. Nanti ada lagi yang datang, wah udah ada gayung, dia bawa gayung lagi, taruh di belakang gayung yang tadi. Terus ada orang lagi yang datang nih, wah ini kosong nih, cuma ada gayung, masuk ya itulah kehidupan mandi-memandi mahasiswa asrama. Jadi dari pagi kita harus sudah siap-siap untuk antri mandi gitu. Nah, ini nih yang jadi unik. Ada kamar-kamar yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswa dengan tipikal yang beda. Misalnya dalam satu kamar itu ada yang suka banget bersih-bersih, ada yang cuek, ada yang biasa-biasa aja. Nah, biasanya kamar yang diisi oleh mahasiswa kayak gini
itu akan jauh lebih stabil kehidupan di dalamnya. Beda dengan kamar yang ada nih temen gue, satu kamar, gue nggak ngerti deh tuh ya, kenapa satu kamar itu orangnya males banget bersih-bersih. Itu nggak jauh dari kamar gue, masih teman satu lorong gue gitu kan. Ada satu kamar nih, satu kamar kayaknya males banget buat bersih-bersih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena satu malam gue main ke kamarnya mereka gitu kan, masuk ngeliat, wah ada apa nih rame-rame, lagi pada main PES. Ternyata mereka main PES tapi di kolong-kolong kasur, waduh, itu ada sampah plastik bekas makanan, ada trash bag udah terisi sampah full. Jadi mereka tuh ngumpulin semua sampah di dalam plastik, di dalam trash bag, tapi nggak dibuang keluar, justru disimpan. Ada yang di belakang pintu, ada yang dibiarin aja di kolong kasur. Aduh, gue sih udah nggak habis pikir lah, kok ada gitu ya, ada satu kamar orangnya betah gitu hidup dengan bergelimang sampah. Padahal kan nggak bagus juga buat diri mereka. Itu tadi cerita tentang kondisi-kondisi kamar. Tapi bukan berarti semua kamar mahasiswa yang cowok itu kotor dan berantakan kayak gitu. Karena ada juga kamar yang tetap terjaga, rapi, bersih, bahkan dipel rutin, disapu rutin gitu kan. Kayak kamar gua nih, guys. Dulu gua tinggal di kamar 146. Nah, kamar gue emang gue nggak bisa bilang kamar gue itu selalu bersih, selalu rapi gitu kan, tapi setidaknya cukup lah untuk dikatakan nyaman. Karena teman-teman yang lain tuh kalau datang ke kamar, bahkan nih ada satu teman yang sering banget datang terus tiduran di kasur, lanjut tidur, saking nyamannya gitu di kamar gue, karena nggak terlalu berantakan gitu ya. Ngomongin kamar gua, kamar 146. Jadi kamar 146 di gedung C2 itu terletak di lantai 1. Keunggulan dari kamar-kamar yang berada di lantai 1 adalah akses untuk menjemur pakaian. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena bayangin, di lantai 2 mereka itu nggak punya balkon. Jadi semua kamar di lantai 2 mereka hanya punya akses jendela untuk melihat keluar, tapi nggak ada tuh balkon untuk jemur pakaian. Mau nggak mau mereka harus ngejemur semua pakaian mereka yang sudah mereka cuci di lantai 1. Dan di lantai satunya itu memang ada lapangan juga dan banyak yang ngejemur pakaian di sana. Ini nih yang gue bingung, karena kamar gue di lantai 1 dan tepat kalau gua buka jendela tuh dari kamar gua, itu kan langsung menghadap lapangan. Nah, pas banget di depan jendela juga udah tersedia tuh tali-tali jemuran. Makanya enak banget kamar gua. Kalau habis nyuci langsung jemur di depan kamar. Jadi bisa dipantau seharian lah. Kalau misal cuaca mendung, gerimis-gerimis, langsung angkat dari jendela, nggak perlu keluar kamar dulu, nggak perlu lari-lari dulu gitu kan. Nah, yang jadi masalah nih, sering banget tiba-tiba kan udah 2 hari 3 hari kok di depan jendela ada daleman nggak diangkat-angkat, kehujanan jadi basah, terus besoknya kering lagi, terus kena hujan basah lagi, sampai lama-lama yang ngejogrok aja gitu kan, ngegantung diem di situ. Terus biasanya kita nanya tuh, saling nanya, nih pakaian siapa nih? Wah, nggak tahu. Biasanya yang kayak gitu tuh itu adalah pakaian daleman gitu. Sering banget pakaian daleman yang tadinya kehujanan akhirnya nggak mau diambil sama pemiliknya. Sok banget nih orang, sok kaya gitu kan. Dan biasanya ini pakaian-pakaian yang dimiliki oleh mahasiswa yang ada di lantai 2. Mereka biasanya lupa atau males karena udah kehujanan pakaiannya, jadinya ya udahlah ditinggal aja. Tapi ngeselinnya nggak diambil, nggak dibuang, didiemin.
Jadi tuh kalau gua buka jendela itu kadang udah berhari-hari numpuk ngegantung di atas karena nggak diambil-ambil. Biasanya gua ambil, buang aja, jatuhin ke bawah. Jadi di bawah tuh banyak kaos kutang, celana dalam. Waduh, itu aneh banget tuh, mengganggu jadinya kan. Dari yang orang males ngambil jemuran sampai ada kasus teman sekamar gua celana dalamnya hilang. Celana dalam yang digantung lagi dijemur hilang. Padahal ya, temen gue yang kehilangan celana dalamnya ini, dia tuh udah ngasih nama, udah ngasih inisial di celana dalamnya. Dia tulis inisial dia di celana tersebut. Kecil kemungkinan gitu kan kalau ada yang salah ngambil, karena pertama ngejemurnya langsung di depan jendela kita, kedua ada inisialnya. Wah, ini aneh nih, siapa yang ngambil celana dalam gitu kan. Udah gitu ini cowok semua, waduh, kalau ketahuan tuh siapa yang ngambil, waduh, nggak tahu ada gimana ceritanya ya. Wah, pokoknya banyak banget cerita tentang kehidupan di asrama tuh. Dari tadi mau mandi harus antri, kondisi di kamar ada yang nyaman banget, ada yang kayak tempat sampah, kemudian jemur pakaian juga ada kisah-kisah anehnya. Selain itu nih, ada lagi nih kehidupan asrama terkait mandi. Tadi ada satu hal yang gue lupa. Jadi di asrama putra terutama ya, karena gue ini di gedung C2, gedung gue ini bisa dibilang adalah gedung yang kaya akan air. Karena dari ketiga gedung ada di lokasi itu, C1, C2, dan C3, C2 berada di bagian permukaan tanah yang paling rendah. Jadi kalau air tanah yang tersedia di gedung C2 itu jauh lebih banyak daripada gedung C3 maupun C1. Nah, ada masa-masa di mana ketika mesin air sedang mati atau listrik lagi padam. Nah, kalau listrik lagi padam atau kalau lagi musim kering, itu yang jadi PR. Mereka yang dari gedung C1 dan C3 biasanya sering kehabisan air lebih dulu. Jadi C1, C3 udah kehabisan tuh, udah gak ada air, tapi C2 masih normal. Kalau udah kayak gitu biasanya mereka dari C1 dan dari C3 tuh bawa gayung, bawa anduk ke C2. Jadi mereka langsung, karena harus ada kuliah pagi gitu kan, harus buru-buru mandi, mereka nyari ke gedung lain. Bahkan nih, waduh, saking kayanya kali ya, karena kehabisan air yang gak ada yang mandi pakai air galon. Bayangin, air galon tuh, galon yang gede, dibawa ke kamar mandi, dituang, mandi pakai air gayung. Mandi pakai air galon, bayangin. Jadi nggak cuma hanya bisa sikat gigi, bisa juga tuh nyeduh kopi. Ya banyak lah, kalau diceritain masih banyak banget hal-hal menarik pada saat gue kuliah di awal tahun 2013-2014 tuh selama di asrama. Mungkin nanti gue bisa bikin part 2 nya dari kehidupan asrama putra gitu, karena masih banyak banget hal yang bisa gue ceritain. Tapi kayaknya ini juga durasinya udah lumayan lama, jadi akan gue lanjutkan lah untuk cerita mengenai kehidupan asrama di IPB pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Siniar 9 Cerita. Jangan lupa semua episode dari Siniar 9 Cerita bisa kalian dengar langsung di YouTube-nya Ikhwan Dokus, atau bisa juga mendengar di portal-portal podcast, salah satunya di Spotify.
Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan cerita gua yang ngalor ngidul. Sampai jumpa.